Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur. Peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-79 di Koarmada 2 Surabaya kali ini digelar dengan cukup menarik. Peringatan tersebut diisi dengan pemberian penghargaan kepada para prajurit TNI AL atas pengabdiannya selama ini serta aksi bela diri, taktis dan goyang cendol dawet bersama seluruh jajaran pimpinan Koarmada 2 Surabaya. Upacara peringatan HUT TNI AL ke-79 Koarmada 2 Surabaya dimulai dengan gelar pasukan yang diikuti oleh pasukan dari berbagai kesatuan di Angkatan Laut. Bertempat di Dermaga Ujung Surabaya, upacara peringatan dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda Arianto Condrowibowo. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 juga memberikan penghargaan kepada beberapa prajurit TNI AL yang dengan setia mengabdi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut selama bertahun-tahun. Sementara itu terkait peringatan hari ulang tahun yang ke-79 ini, menurut Pangko Armada 2 Laksamana Muda Arianto Condrowibowo, bahwa pada usia yang sudah ke-79 tahun ini, tantangan yang ada saat ini adalah pada pengembangan sumber daya manusia. Apalagi saat ini pengembangan teknologi yang cukup pesat, sehingga jika tidak diimbangi oleh perkembangan sumber daya manusianya, semua akan menjadi tidak berarti. Baik, jadi seperti tadi juga sudah diamanatkan oleh Panglima TNI dan ditekankan oleh Panglima TNI, prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut harus siap mengikuti dinamika perkembangan situasi, baik itu situasi lingkungan secara nasional, regional maupun global, terutama dengan kemajuan teknologi. Tentu teknologi yang maju tidak akan ada gunanya kalau sumber daya manusianya tidak siap. Oleh karena itu, kita prajuritnya sebagai sumber daya manusianya kita harus menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Sudah dicanangkan, ada modernisasi, nanti kita tunggu kebijakan dari pemerintahan yang baru. Saya kira ke depan akan lebih maju lagi, namun manusianya juga tidak kalah penting harus bisa. Saya kira itu. Pada kegiatan tersebut ternyata tidak hanya pemberian penghargaan saja, tapi juga ada aksi bela diri taktis dari para prajurit Pasmar 2. Dan puncaknya adalah penampilan dari pemenang dari lomba Koarmada 2 Idol yang menyanyikan lagu Cendol Dawet sehingga membuat Pangko Armada 2 beserta tamu undangannya ikut berjoget, sehingga membuat suasana peringatan HUT TNI AL ke-79 di Koarmada 2 ini semakin meriah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dikejutkan dengan kemunculan sejumlah buaya muara. Meskipun belum pernah menyerang warga, kemunculan binatang predator ini cukup meresahkan warga. Sakjane awak miku luwe apa metondo? Lek metondo mumpung sik buka tak pasangi. Lek luwe kene gak ono panganan sepurane sing akeh ae nang liya. Inilah video amatir penampakan buaya di kompleks pergudangan Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya di malam hari, buaya juga nampak di siang hari. Menurut kesaksian warga, buaya seringkali muncul di siang hari di saat para karyawan di kompleks pergudangan tersebut sedang bekerja. Beberapa warga mengaku seringkali melihat buaya bermacam ukuran muncul ke permukaan, bahkan diantaranya pernah terlihat di atas tanggul sungai. Meskipun buaya belum pernah menyerang, namun warga tetap merasa khawatir dan waspada. Sebelumnya dalam 2 tahun terakhir penampakan buaya juga seringkali terlihat di Desa Kedung Beluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Di desa ini buaya bahkan terlihat mendekati rumah warga yang dekat dengan aliran sungai. Oke, sering. Kapan itu terakhir lihat, Mas? Terakhir hari Minggu kemarin. Di mana masalahnya? Oke. Itu kecil apa besar, Mas, yang terakhir besar. Minggu? Besar ya? Itu nggak pernah naik ke daratan, Mas ya? Nggak pernah, Pak. Mas ini memang sering ya, ya? Sering. Jadi nyerang orang mancing itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Biasanya kalau keluar itu siang, malam apa? Pagi sama sore.
Kadang kecil, kadang besar gitu, nggak mesti. Kalau menurut saya kemarin 1 sama 2 Pak sore. Kata 2. Iya. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang pertemuan para pakar dari Amerika Serikat dan Indonesia yang membahas tentang berbagai permasalahan di alam kita. Jadi tetap di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, para pakar dan peneliti dari Amerika Serikat dan Indonesia membedah masalah hutan, bencana, dan transisi energi di Indonesia. Dalam konferensi yang digelar baru-baru ini di Universitas of Maryland, mereka menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam pengurangan emisi dan adaptasi iklim di kancah global. Dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia punya peran penting dalam menghalau perubahan iklim. Tapi, Indonesia punya sejumlah pekerjaan rumah untuk mengurangi emisi. Begitulah rangkuman konferensi peran Indonesia dalam perubahan iklim di University of Maryland pada bulan Agustus, yang dihadiri 12 pakar lingkungan dan energi dari Amerika Serikat dan Indonesia. Because Indonesia is such an important country when it comes to emissions prevention, and also adapting to climate change. And there's a lot more that can be done on the U.S. end to understand Indonesia. U.S. understanding of Indonesia is fairly low, especially considering the importance of the country from size, population alone. Sementara Micah Fisher, peneliti Amerika yang pernah mengajar di Universitas Hasanuddin, mengangkat pentingnya pengurangan emisi dari sektor hutan dan lahan. Right, I think globally it's really become well known what the issues of land use are in Indonesia: deforestation, land use change. You know, at one point it was half of the world's land-based emissions were coming from Indonesia. So it's just such an important place. Menurut data Global Carbon Atlas terbaru, Indonesia adalah salah satu penyumbang emisi terbesar dari sektor lahan dan hutan. Indonesia menyumbang 7% dari total karbon dunia pada 2022 dari sektor tersebut, menempatkannya di bawah Brazil dan di atas Republik Demokratik Kongo.
Hal ini membuat Indonesia penting dalam upaya pengurangan emisi dan adaptasi iklim. Ujar mantan Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake, dalam acara terpisah. This is a topic that is important not just for Indonesia, but really for the whole planet. Indonesia is home to the world's third largest rainforest and has the world's greatest combination of land-based and marine biodiversity. And as David said, it's also a leading source of greenhouse gas emissions from converting forests to palm oil plantations. Konferensi yang digelar University of Maryland dihadiri pula oleh sejumlah pakar dan akademisi dari Indonesia, baik di bidang hutan, ekonomi maupun energi. Dosen Ekonomi Lingkungan Universitas Indonesia Alin Halimatusadia menjabarkan mitigasi bencana di Indonesia. Dia menilai isu iklim masih jarang dibahas di tanah air. Kita bisa diskusi dan network Indonesia justru kita temukan di tempat-tempat seperti ini gitu. Karena memang di Indonesia mungkin forum-forum seperti ini juga belum terlalu banyak dan itu yang juga perlu digalakan gitu ya. Sementara peneliti energi Fabi Tumiwa menjelaskan kompleksitas transisi energi di Indonesia. Dia berharap pemahaman Amerika akan Indonesia semakin menguat. Dan ini saya kira cukup bagus dan juga menjalin kerjasama antara institusi riset di Indonesia dengan institusi riset di Amerika. Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA. Mengikuti drill team adalah kegiatan populer bagi anak sekolah di Amerika Serikat. Di Seattle, Washington, ada kelompok yang memukau penonton selama lebih dari 70 tahun. Kelompok ini didirikan untuk gadis-gadis Tionghoa Amerika. Penasaran seperti apa? Berikut liputan dari VOA. Di antara drill team atau regu baris berbaris anak muda di kota ini, Seattle Chinese Community Girls Drill Team tampak menonjol. Mengenakan kostum prajurit perempuan opera Canton yang spektakuler, puluhan gadis baris berbaris mengikuti irama genderang. Captain will choose the drill depending on the space they're marching in. The lieutenants will repeat, and on the command of march, the squads will start executing the command of the officer. Ke-30 anggota regu saat ini, mulai dari siswa kelas 5 SD hingga mahasiswa baru, diharapkan mengikuti formasi yang rumit, sambil mengenakan seragam yang beratnya lebih dari 3,5 kilogram. The challenging part was probably the costumes. It hurts, like in a lot of places, very uncomfortable. But the funnest part, maybe having these experiences, like with everyone in drill, building like a sisterhood. Ini adalah komitmen seumur hidup bagi veteran tim baris berbaris dan manajer seragam saat ini. This is a picture of the original drill team. It's taken in 1952. This is my mom, and this is my aunt. My father was very traditional. He said girls go to school and only go to college so they could have something intelligent to say to their husbands when they come home from work. In the Chinese Girls Drill Team, I met all my closest friends today, and we would do just about anything for each other. Kapten tim Colin McKesson bergabung untuk mempelajari tradisi yang tidak dia miliki di negara barunya. I knew I was Chinese, I knew I wasn't, Caucasian or white, but I didn't have that sense of culture. And when I came to the drill team, it really helped feed into that identity. Dia mengatakan banyak melihat alumni tim yang datang kembali, menumbuhkan rasa kebersamaan dan inspirasinya. Di seluruh Amerika Serikat diperkirakan ada 75.000 siswi yang tergabung dalam kegiatan dance drill. Dan angka terbanyak berada di negara bagian Texas. Kegiatan dance drill memang menjadi ajang promosi bagi sekolah-sekolah, di mana banyak sekolah menyewa jasa profesional, mulai dari make up, koreografi, hingga kostum. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Sampai jumpa.